Wacana generalisasi dalam riset kualitatif. Tingginya pandangan pada pendekatan positivistik atau riset yang menggunakan sudut pandang kuantitatif mendorong pandangan periset atau peneliti pemula dalam memahami keserupaan adanya aspek generalisasi pada riset kualitatif yang berpendekatan interpretif atau interpretatif. Sehingga kemudian peneliti pemula banyak yang mempertanyakan apakah semacam generalisasi itu ada dalam riset kualitatif. Atau pertanyaan adalah gimana cara melakukan generalisasi dalam riset kualitatif. Nah, itu adalah salah satu pertanyaan yang tidak relevan ditunjukkan atau diarahkan pada konteks riset kualitatif. Pendekatan kualitatif tidak bertujuan untuk membuat generalisasi baik pada orang ataupun pada populasi penelitian. Riset kualitatif tidak bermaksud membuat proposisi dari hasil kesimpulan yang mengacu prinsip kausalitas yang bersifat universal. Fokus dari riset kualitatif adalah adanya kasus-kasus khusus dalam setting yang bersifat terbatas. Apakah itu bersifat lokal, etnik atau kelompok lokal, ataupun institusi lokal. Nah, ini adalah fokus riset kualitatif. Oleh karenanya, kita tidak bisa serta-merta melakukan generalisasi, baik pada populasi ataupun pada orang lain. Namun, ada semacam atau sejenis generalisasi itu dapat dilakukan dengan cara melakukan perbandingan hasil penelitian atau dengan partisipan yang memiliki kesamaan karakteristik. Jadi semacam sejenis generalisasi itu dapat dilakukan oleh peneliti. Syaratnya adalah jika ada hasil penelitian lain yang serupa dengan ciri khas adanya partisipan yang memiliki kesamaan karakteristik. Nah, generalisasi dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan apabila memiliki kesamaan karakteristik, yaitu yang pertama adalah pada orangnya, jumlah orang, jumlah partisipannya, ciri-ciri dari partisipan, dan cara pemilihan partisipan yang serupa dengan hasil penelitian terdahulu. Settingnya, konteks penelitiannya juga serupa, kemudian waktunya dan perlakuan yang dilakukan. Untuk memudahkan praktisi ataupun peneliti lain memahami keabsahan generalisasi hasil penelitian kepada sasaran generalisasi, maka dalam laporan penelitian setidaknya harus memiliki spesifikasi atau unsur-unsur yang lengkap, atau komponen-komponen yang lengkap. Unsur-unsur tersebut diantaranya adalah, yang pertama adalah di dalam laporan hasil penelitian harus dijelaskan berapa jumlah partisipan yang terlibat dalam penelitian. Nah, umumnya jumlah partisipan dalam penelitian kualitatif itu relatif terbatas. Nah, relatif ini harus ditunjukkan berapa jumlahnya. Oleh karenanya, kemudian kemiripan atau kesamaan dari jumlah pada satu penelitian dengan subjek atau kelompok-kelompok lain itu akan membantu kemungkinan adanya pemberlakuan hasil penelitian kepada subjek atau kelompok lain, sehingga tingkat pemberlakuan keberhasilannya semakin meningkat. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri subjek atau karakteristik partisipan yang terlibat. Adanya kemiripan karakteristik partisipan di dalam suatu penelitian dengan subjek atau partisipan atau kelompok lain, itu dapat dijadikan alasan pemberlakuan generalisasi atau
kesimpulan hasil penelitian kepada partisipan atau kelompok sasaran. Kenapa? Karena karakteristik ini serupa. Nah, ini adalah salah satu pertimbangan. Kemudian yang lainnya adalah bagaimana cara partisipan itu dipilih ya untuk berpartisipasi dalam penelitian. Semakin alamiah ya proses seleksi partisipan, maka ada kemungkinan atau kemungkinan besar untuk melakukan pemberlakuan hasil penelitian atau hasil riset tersebut pada partisipan atau kelompok yang relevan. Kemudian informasi konteks penelitian. Informasi yang lengkap ataupun akurat tentang konteks penelitian dapat menjadi alasan atau dasar untuk memberlakukan hasil penelitian tersebut pada subjek atau kelompok yang lain ya, pada konteks yang serupa gitu ya. Misalnya ketika memang karakteristiknya sama gitu ya, kemudian cara pemilihannya sama, kemudian konteks penelitiannya sama ya, apakah pada budaya yang sama, misalnya gitu ya, apakah pada provinsi yang sama gitu ya, meskipun berbeda kota tapi ada karakteristik yang sama misalnya gitu ya, cara pemilihan partisipan juga sama. Nah, kita bisa kemudian menggunakan pertimbangan tersebut untuk melakukan generalisasi. Lalu bagaimana hubungan antara peneliti dan partisipan selama proses penelitian ya. Nah, hubungan ini bisa kita lihat juga dari cara pengumpulan data di lapangan itu dilakukan gitu ya. Ketika alat pengumpulan data semakin lengkap gitu ya, itu juga dapat membantu bukti validitas atau bukti keabsahan penelitian gitu ya. Misalnya ketika menggunakan pengumpulan data interview gitu ya, ataupun misalnya pengamatan, nah maka jenis pengamatan seperti apa? Nah, itu akan terkait dengan bagaimana hubungan antara peneliti dengan partisipan ya. Sejauh mana kedekatan peneliti pada partisipan atau konteks penelitiannya ya. Apakah sangat dekat peneliti dengan budayanya, apakah sangat dekat peneliti dengan partisipan, kita lihat dari bagaimana hubungan di antara peneliti dengan partisipan. Itu juga menunjukkan berbagai kelengkapan ya, dari alat pengumpulan data yang digunakan. Semakin banyak, ya, semakin lengkap, ya, maka kiranya peneliti akan semakin mendekati fenomena tersebut. Kemudian yang lain adalah teknik analisis datanya. Semakin akurat ya teknik analisis data itu akan memberikan bukti validitas atau keabsahan penelitian. Ya. Semakin absah penelitian tersebut ya, bukti hasil penelitian tersebut, maka itu semakin memberikan dorongan atau memberikan bukti yang lain bahwa kita bisa melakukan proses generalisasi pada partisipan atau kelompok sejenisnya. Nah, dari berbagai spesifikasi ya unsur-unsur yang ada ya dalam laporan penelitian, ya, biasanya unsur-unsur ini diletakkan pada bagian metode. Ya. Nah, ketika unsur-unsur ini semakin lengkap, ya, kemudian pemahaman pembaca pada laporan hasil penelitian tersebut, nah inilah yang kemudian menjadi pertimbangan dari calon peneliti atau peneliti pemula, ya, itu nanti untuk melakukan pertimbangan atau penilaian sejauh mana adanya kelayakan untuk nantinya dia menggunakan bukti unsur-unsur ini dalam melakukan generalisasi pada sasaran-sasaran yang relevan atau pada partisipan ataupun kelompok yang relevan atau kelompok yang sejenis. Nah, itu yang bisa kita bahas pada video kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan yang lain, yaitu pada penelitian tindakan partisipatoris pada konteks penelitian psikologi.